Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga hari ini kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberikan semangat untuk tetap menuntut ilmu. Anak-anak, sebelum materi SKI hari ini dimulai, marilah kita buka dengan suratul Fatihah dengan harapan apa yang nanti kita pelajari mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Al-hadinya wa ala kulli niyatin sholihah. Laumul Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak, langsung saja kita akan mempelajari tentang Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim dikenal sebagai penyebar agama Islam pertama di Jawa. Beliau adalah wali pertama dari majelis dakwah yang diberi nama Wali Songo. Wali Songo artinya waliyullah yang berjumlah 9 orang sebagai penyebar agama Islam periode awal di tanah Jawa. Sunan Maulana Malik Ibrahim adalah putra dari Syekh Jumadil Kubro yang berasal dari Samarkand, Persia atau Asia Tengah. Beliau lahir pada tahun 1350 Masehi. Memiliki saudara laki-laki bernama Maulana Ishaq. Sunan Maulana Malik Ibrahim menikah dengan anak Raja Campa bernama Dewi Chandrawulan. Dari pernikahan tersebut lahirlah seorang putra yang bernama Raden Rahmat yang di kemudian hari juga menjadi anggota Wali Songo atau Sunan Ampel. Adab Negeri Campa saat ini dikenal dengan negara Thailand. Beliau menginjakkan kaki di tanah Jawa untuk memulai dakwanya pada tahun 1392 Masehi. Daerah yang pertama kali dituju adalah Desa Sembalo, Leran, Gresik, Jawa Timur. Sedangkan kondisi masyarakat Gresik pada waktu itu cukup memprihatinkan. Di antara keprihatinan yang ada adalah kemiskinan, kepercayaan animisme dan dinamisme yang kuat, dan ajaran Hindu yang mendominasi, terutama adanya kasta, kelas dalam masyarakat. Lah anak-anak, adapun kasta yang ada dalam masyarakat Hindu pada waktu itu terdiri dari 4 kasta. Yang pertama kasta Brahmana, yaitu kelompok agamawan atau Brahmana yang menjadi kasta tertinggi. Yang kedua kasta Ksatria, yaitu kelompok bangsawan atau anggota kerajaan. Yang ketiga kasta Waisya, yaitu kelompok masyarakat menengah yang hidup berkecukupan, terdiri dari kelompok tuan tanah, saudagar, dan pemuka-pemuka masyarakat. Yang terakhir, kasta Sudra, yaitu kelompok terbawah yang terdiri dari para buruh yang menggantungkan ekonominya dari pekerja upahan kepada kasta di atasnya. Itu sebabnya rasa ibah muncul dari Sunan Maulana Malik Ibrahim sehingga beliau berdakwah di Kabupaten Gresik pada waktu itu. Lanjut anak-anak, setelah mengetahui kondisi yang memprihatinkan di Kabupaten Gresik pada waktu itu, kemudian Sunan Maulana Malik Ibrahim mempunyai strategi dakwah untuk mengembangkan agama Islam pada waktu itu. Yang pertama adalah berdagang sembako. Beliau menjual sembako dengan harga yang murah, kualitas bagus, dan tidak membedakan dari mana asal kastanya. Semua dilayani dengan baik dan ramah. Yang kedua, bercocok tanam. Beserta rombongan mengajarkan kepada masyarakat cara bercocok tanam yang baik supaya hasil panennya melimpah. Yang ketiga, pengobatan gratis. Sunan Maulana Malik Ibrahim mengobati masyarakat yang sakit dengan metode pengobatan herbal dan doa, sehingga masyarakat yang sakit semula datang kepada dukun atau pohon-pohon, batu-batu yang disembah, bahkan dengan menyajikan tumbal, kini dapat berobat dengan cara pengobatan yang benar, yakni dengan cara berobat melalui metode yang digunakan oleh Maulana Malik Ibrahim. Yang keempat, membuka pesantren. Karena masyarakat yang tertarik dengan kepribadian dan akhlak dari Sunan Maulana Malik Ibrahim beserta pengikutnya, kemudian membuat mereka banyak yang masuk Islam dan ingin belajar tentang ajaran agama Islam. Sehingga Maulana Malik Ibrahim ketika mendirikan pesantren, beliau juga mendapat julukan yakni
bapak pesantren. Beliau yang mempunyai ide pertama kali adanya pesantren di Indonesia. Yang terakhir yakni bersifat toleransi. Sunan Maulana Malik Ibrahim menjunjung tinggi silaturahim dengan berdakwah tanpa memaksa untuk masuk Islam atau bahkan mengkafir-kafirkan orang lain yang belum mau masuk Islam. Jadi cara mengajak atau dakwah Sunan Maulana Malik Ibrahim ini tidak ada paksaan, bahkan tidak ada tumpahan darah pada waktu itu. Beliau mengedepankan silaturahim dengan cara memberikan suatu ajakan dengan yang baik tanpa ada paksaan yang lain. Karena jasanya terhadap kemajuan dan kemakmuran masyarakat Gresik, maka beliau diberi tanah wilayah oleh Raja Majapahit, tepatnya di Kampung Gapuro, Gresik. Bahkan beliau diberi gelar sebagai Syah Bandar. Beliau berdakwah di Gresik selama 40 tahun dan beliau wafat pada tahun 1419 Masehi dan dimakamkan di pemakaman Gapuro Wetan Gresik, Jawa Timur. Makam beliau bersebelahan dengan makam Bupati pertama Gresik, yaitu Tumenggung Pusponegoro. Jika anak-anak ingin ke sana, sempatkan juga ziarah ke makam Bupati pertama Gresik. Oke anak-anak, kita bisa ambil hikmah atau nilai positif dari Sunan Maulana Malik Ibrahim. Ada 3 poin yang wajib kita ambil dari nilai positif Sunan Maulana Malik Ibrahim. Yang pertama, ulet dan gigih. Usaha keras beliau yang meninggalkan tempat tinggalnya di Samarkand, Persia maupun Campa yang nyaman menuju Jawa sebagai daerah yang penuh tantangan. Ini sebagai motivasi kita untuk belajar, bahkan untuk berdakwah. Tidak kenal jauh maupun lelah. Beliau terus belajar, terus berdakwah. Sehingga menjadi motivasi kita untuk wajib untuk belajar. Yang kedua, berani. Beliau tidak pernah takut berhadapan dengan penguasa setempat, yaitu Raja Majapahit Brawijaya yang terkenal. Yang ketiga, beliau selalu mengedepankan silaturahim dan bersifat toleransi, berbaur dengan masyarakat dan menghargai perbedaan keyakinan, termasuk tidak pernah memaksa orang untuk masuk Islam. Nah, dengan cara itu masyarakat itu tertarik sendiri dengan apa yang diajarkan oleh Maulana Malik Ibrahim tanpa ada paksaan, bahkan tanpa ada tumpahan darah untuk mengajarkan mendakwakan agama Islam. Anak-anak, setelah Pak Bagus menjelaskan secara detail tentang siapa itu Maulana Malik Ibrahim, bagaimana metode dakwanya, kemudian sikap positif apa yang bisa kita ambil. Sekarang tugas anak-anak adalah merangkum apa yang sudah Pak Bagus jelaskan. Minimal 1 lembar lah. Dan setelah anak-anak nanti merangkum, di buku tulis, kemudian kasih nama, alamat, tanggal, dan lain-lain. Setelah selesai semua, nanti tugasnya dikirim ke WA-nya Pak Bagus. Saya tunggu ya, 1 hari harus selesai. Terima kasih, tetap jaga kesehatan anak-anak dan jangan lupa menerapkan protokol kesehatan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.